Kau Tuhan hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku benar. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku benar. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku benar. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, Kau sanggup melakukan. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Engkau yang sanggup melakukan. Tiada yang mustahil bagimu. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Karena ku tahu Dia pegang hari esok.
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Yesus hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Shalom saudara, selamat malam. Apa kabar hari ini? Saudara, hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus. Saudara, karena Yesus hidup, maka kita mempunyai satu keyakinan, satu kepastian dalam hidup kita. Saudara, hari ini saya ingin sharing buat setiap kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-14 di sana saudara, dan ayat yang ke-15. Dan saudara, Yesus adalah pribadi yang membawa kita kepada kehidupan. Kata Prince of Life, kata Prince di situ bukan hanya berarti dia adalah pangeran, tapi ada satu pengertian yang luar biasa. Dia adalah yang memulai, dia adalah yang menciptakan kehidupan. Dia yang memberikan kita kehidupan. Nah, saudara, buat kita yang percaya kepada Yesus Kristus, hari ini kita merayakan kebangkitannya dari antara orang mati. Ini adalah satu tanda dalam kehidupan kita bahwa kehidupan kita yang sudah mati dan dibangkitkan bersama dengan Yesus, kita dibawa kepada satu kehidupan yang baru yang dimulai oleh Tuhan. Yesus memulai satu kehidupan yang baru dalam kehidupan kita ketika kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangannya. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, saya ingin kasih tahu buat saudara bahwa kekekalan itu yang diberitakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dan karena begitu besar kasih Allah buat saya dan saudara, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kekekalan di situ tidak dimulai ketika kita mati, saudara. Tapi kekekalan dimulai, kehidupan yang kekal itu dimulai ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Detik itu juga roh yang ada dalam kita itu menjadi sempurna. Dan roh yang ada dalam kita itu menjadi satu yang kekal, saudara. Dan tubuh kita bisa mati, tapi roh kita akan terus hidup bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus memulai kehidupan kita ketika kita dilahirkan kembali, ketika menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada the new journey in our life yang dimulai oleh Yesus. Dia memulai kehidupan yang baru. Dia mulai membentuk kita menjadi serupa dengan Dia. Dia mulai membentuk kehidupan kita yang sebelumnya dibentuk dari
dari DNA yang dari orang tua kita. Ketika kita mulai menerima Yesus, maka kita akan mulai didewasakan. Semakin hari kita semakin mengenal Dia, semakin hari kita makin serupa dan segambar dengan Dia, lewat persekutuan dengan Dia, dalam pujian penyembahan, dalam perenungan firman, dalam melakukan firman Tuhan. Semakin hari kita semakin bertumbuh, dan ini adalah hidup yang sangat luar biasa, saudara. Saudara bisa lihat orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka mungkin punya segala sesuatu. Mungkin hari ini kita dipercayakan tidak lebih banyak dari orang lain, tapi yakini satu hal, saudara, dalam kehidupan kita ada benih kekekalan. Benih kekekalan yang membuat kita bertahan. Benih kekekalan memampukan kita melewati setiap badai persoalan dalam kehidupan kita. Di dalam Tuhan, kita punya satu sumber penghiburan yang luar biasa. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa belajar lebih banyak, kita bisa melakukan banyak hal. Karena kehidupan kita ditebus bukan untuk menjadi orang-orang yang biasa. Yesus mati buat saya dan saudara, dan Dia bangkit buat kita, supaya kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Maksimal dalam setiap talenta yang kita punya. Dan ini adalah waktu yang tepat, saudara. Keluar dari masa-masa karantina, keluar dari masa-masa lockdown ini, kita akan kembali ke masyarakat, ke tengah-tengah lingkungan kita, dan kita akan tunjukkan apa yang selama kita pelajari, apa yang selama kita ada di rumah kita, apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat dari perenungan-perenungan kita. Dan saya yakin dan percaya melewati ini semua akan ada banyak orang diselamatkan. Nama Yesus akan diberitakan di mana-mana, dan ada banyak jiwa yang dituai buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, di hari Paskah ini saya berdoa biar setiap kita sama-sama kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Dialah sumber kehidupan kita. Dialah yang memulai kehidupan kita. Dialah yang membawa kehidupan kita semakin hari semakin serupa dan segambar dengan dirinya. Nah, saudara, hari ini izinkan saya berdoa buat setiap kita di malam hari ini. Sebelum kita menutup hari ini, saudara, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, aku berdoa memberkati setiap umat-Mu dimanapun berada malam hari ini. Tuhan, di dalam nama Yesus, kuasa kebangkitan Yesus terjadi dalam hidup kami. Kuasa kebangkitan Yesus termanifestasi dalam kehidupan kami. Oh, diberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang bekerja, walaupun bekerja dari rumah. Setiap tangan-tangan yang sedang belajar, Tuhan, walaupun belajar dari rumah. Tuhan, kami percaya ada berkat-Mu menyertai kami. Berkati setiap kepala rumah tangga. Berkati Tuhan setiap anggota-anggota keluarga, Tuhan. Setiap keluarga diberkati, Tuhan. Bahkan kami berdoa, Tuhan, buat bangsa dan negara kami yang kami kasihi. Di dalam nama Yesus, Tuhan, berkati pemerintahan yang ada. Tuhan, memberkati setiap dokter, para perawat, suster yang ada, Tuhan. Biar lewat tangan-tangan mereka, Tuhan, Engkau pakai. Ada tangan Tuhan yang luar biasa yang menyertai mereka. Ada banyak kesembuhan terjadi, Tuhan. Oh, ada terobosan terjadi, Tuhan, di hari ini, di mana kami merayakan Yesus bangkit. Tuhan, biar kami mendengar kabar sukacita. Ada banyak orang yang disembuhkan, Tuhan. Dan tidak ada lagi penyebaran virus, Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu ada shalom terjadi buat bangsa kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih, Tuhan. Malam hari ini kami akan beristirahat tidur. Tuhan, memberkati peristirahatan kami. Biar kami bangun esok pagi dengan tubuh yang sehat. Kami bisa mengucap syukur, Tuhan, di minggu yang baru. Kami mempermuliakan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way.